Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakat. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia sangat mengapresiasi rapat anggota tahunan yang merupakan forum tertinggi dalam tata kelola koperasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, serta memberikan ruang bagi anggota untuk memberikan masukan. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Yulianto SEMSI menyatakan rapat anggota tahunan merupakan forum tertinggi dalam tata kelola koperasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, serta memberikan ruang bagi anggota untuk memberikan masukan. Rapat anggota tahunan mencerminkan pula transparansi dan akuntabilitas yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan koperasi. Ini disampaikan Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia secara Zoom dalam gelaran rapat anggota tahunan Tahun Buku 2024 yang digelar Koperasi Pondok Pesantren Nurul Hijrah di Gedung Aula Pondok Pesantren Nurul Hijrah, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, jelang tengah hari Sabtu 22 Februari 2025. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia menyatakan sangat mengapresiasi atas keberhasilan Koperasi Pondok Pesantren Nurul Hijrah dalam menerapkan manajemen yang baik sehingga mampu mencatatkan keuntungan sebesar 20 miliar rupiah. Koperasi dinilai pula aktif dalam kegiatan sosial melalui program Corporate Social Responsibility serta berhasil mensejahterakan anggotanya hingga mampu memberdayakan warga sekitar karena berhasil membudidayakan tanaman Markisa wan kopi robusta. Kepala Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Nur Ripai, Wetakoni Prima TV memadahakan pengembangan usaha pertanian ini kada terlepas dari adanya dukungan pengurus koperasi Pondok Pesantren Nurul Hijrah yang berhasil mensejahterakan 198 anggotanya. Karena selain Markisa, ada sekitar 400.000 bibit kopi berjenis Robusta yang dikembangkan di atas lahan milik koperasi pondok ini. Sehingga Koperasi Pondok Pesantren Nurul Hijrah, ujar Gusti Nur Ripai, wayah ini menjadi role model di Kalimantan Selatan. Selama 3 tahun berturut-turut kami hadir di sini, kami melihat kemajuan yang luar biasa untuk Pesantren Nurul Hijrah ini, dan ini adalah merupakan role model kami dalam bentuk koperasi pesantren yang ada di Kalimantan Selatan, dan kami begitu bangga, mengapresiasi sekali terhadap perkembangan koperasi yang tadi disampaikan dari perjuangannya dari nol sampai besar begini, dan mudah-mudahan nanti ke depan dengan adanya rapat hari ini inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh pengurus koperasi ini bisa menambah usahanya dan lebih maju lagi untuk masyarakat di sekitar ini. Ketua Koperasi Pondok Pesantren Nurul Hijrah Tanah Laut, Haji Edi Setio Utomo menyatakan keberhasilan terwujud setelah selama 14 tahun melakukan pembinaan. Alhamdulillah, Koperasi Pondok Pesantren Nurul Hijrah sudah memasuki usia 14 tahun, dan kita mulai dari nol, mulai dari belum ada apa-apa, dan alhamdulillah dipercaya oleh CPKA untuk bekerjasama dalam plasma kelapa sawit, dan selama 7 tahun kita sudah melunasi kewajiban pokok, dan tahun 2020 kemarin sudah lunas, dan alhamdulillah sudah memberikan manfaat yang signifikan kepada anggota, kepada pondok, dan kepada warga di sekitar pondok pesantren. Jumlah anggotanya berapa? Jumlah anggota Koperasi Pondok Pesantren Nurul Hijrah 198 anggota. Kalau asetnya sendiri, Pak? Apa? Asetnya sendiri sudah apa yang tadi dimiliki, Pak? Aset, alhamdulillah, kalau aset kami sudah mempunyai sudah kantor sendiri dengan tanah sendiri, dan kita juga sudah ada beberapa beli tanah yang kita hibahkan kepada pondok pesantren. Koperasi Pondok Pesantren Nurul Hijrah Tanah Laut memiliki kebun Markisa di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Walaupun buah ini lain tanaman asli daratan Kalimantan, namun berhasil dibudidayakan. Bahkan kawasan Edupark ini terlihat hijau dikarenakan tanamannya merambat ke bagian atas dengan buah-buah nang menjuntai.